Ini adalah raketnya Mas Kawaiji, meskatnya Mas Kawaiji. Artinya raket mesekat zikirnya kepada Allah, zikirnya Mas Kawaiji. Tetapi yang berjalan di Nangro Aceh Darussalam bukan raketnya Mas Kawaiji, raket mesekat berubah menjadi raket mumpat. Itu tidak boleh. Jadi poh 8 memang gak nantang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh dipakai. Pakai hat tengah malam, kai mana? Kai jai pula. Paham bu? Berubah menjadi ratet mu. Pada ratet mesekat, ratetnya Mas Kawaiji. Dulu Mas Kawaiji mendakwahkan Islam kepada Allah melalui sarana semiotik. Salah satu adalah melalui kesenian. Segati berasal dari kata syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik adanya, tapi salah diaplikasikan. Begitu. Ya itu. Jadi ratik mesekat ratik yang benar, la ilaha illallah, kan begitu dimulai. Berubah menjadi ratik mumpat. Itu yang tidak boleh. Jelas tuh. Bagus tak syair-syair ratik mesekat itu? Bagus. Nah, begitu. Orang lain enak. Baik. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa? Sekarang ada kerajinan daerah ini. Di Salatiga ada sulaman benang emas. Ternyata sulaman benang emas di Salatiga telah dipromosikan di Malaysia dan laris manis ini. Mengapa tidak itu diangkat menjadi muatan lokal di sekolah kita? Ya enggak kira-kira? Ada kawan saya mengatakan bahwa luar biasa sulaman benang emas Salatiga itu laris dan terlaris di Malaysia. Ternyata orang Malaysia sangat kreatif. Mereka memang pencuri ulung. Rapai Saman didaftarkan menjadi rapai mereka. Kalau nggak hati-hati besok rapai muskat juga hak paten mereka miliki. Dan menarik sekali orang Malaysia menjadi maling terhandal di dunia. Mereka bisa ganti warna mukanya. Ukiran Jepara yang buat adalah Pulau Jawa, saudara kita. Kebetulan tidak dulu SD, tapi ukirannya tidak tertandingi dengan para ahli ukir. Ternyata termahal di dunia. Dibeli cukup banyak di Pulau Jawa, lalu ditempel hak paten mandiin Malaysia. Itu hebat orang. Mantap kan? Ya. Ya. Umumnya buatan Jawa, ukiran itu luar biasa diakui dunia. Tapi dibeli dengan cukup banyak, nanti Malaysia menjual lagi ke negara lain, ditempel hak patennya, mandiin Malaysia. Padahal dibuat di Jakarta. A. Pengembangan sesuai dengan kondisi sekolah saat ini. 1. Analisis mulok yang ada di sekolah. Apakah masih layak dan relevan mulok ditetapkan di sekolah? 2. Bila mulok yang diterapkan di sekolah tersebut masih layak digunakan, maka kegiatan berikutnya adalah merubah mulok tersebut ke dalam SK dan KD. 3. Bila mulok yang ada tidak layak lagi untuk diterapkan, maka sekolah bisa menggunakan mulok dari sekolah lain atau tetap menggunakan mulok yang ditawarkan oleh dinas atau mengembangkan mulok yang lebih sesuai. 2. Pengembangan dan penetapan mata pelajaran. B. Pengembangan dan penetapan SK atau KD. 1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. 2. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi mulok. 3. Mengidentifikasi bahan kajian mulok. 4. Menentukan mata pelajaran mulok. 5. Mengembangkan SK dan KD beserta silabusnya dan RPP-nya. 3. Pelaksanaannya. Sekolah yang mampu mengembangkan SK dan KD beserta silabus dan RPP-nya dapat melaksanakan mulok. Bila belum mampu, dapat dilaksanakan mulok berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh sekolah, atau dapat meminta bantuan kepada sekolah lain yang masih dalam satu daerah. Bila beberapa sekolah dalam satu daerah belum mampu mengembangkan SK dan KD mulok, dapat meminta bantuan tim pengembang kurikulum atau TPK di daerah setempat.
atau meminta bantuan dari LPMP di provinsi.